Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Holik Cokojar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tian Nur Cahyani. Saya Kartika Indrati Kirana. Saya Rita Saniatul Munawaro. NIM 21415559. Nah, yang pertama adalah gambaran produk. Seperti inilah gambaran produk dari kami. Nah, kita memakai kemasan seperti itu. Nah, di dalamnya ada campuran Rice Krispies cereal dan coklat glaze. Coklat glaze kita mempunyai berbagai varian rasa. Yang berikutnya, kenapa sih orang membeli produk kita? Yang pertama adalah olahan coklat yang biasanya membosankan, kita kemas kembali menjadi olahan yang lebih menarik dan kekinian. Yang kedua, pada kemasan kita menggunakan wadah jar. Nah, kenapa kita memakai wadah jar? Karena wadah jar ini bisa kita gunakan kembali lagi. Jadi, kalian kalau membeli produk dari kita, sekaligus juga bisa memakai kemasan dari kita juga. Nah, yang ketiga, kita memiliki beberapa variasi Holik Cokojar dengan berbagai rasa dan berbagai topping juga. Yang selanjutnya adalah permasalahan. Sedikit penjual yang bisa memaparkan keunggulan produknya kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sedikit penjual yang dapat memaparkan keunggulan produknya kepada konsumen. Terkadang juga lupa apa yang perlu dikatakan kepada konsumen sesuai dengan bagian marketing. Untuk selanjutnya adalah penyelesaian. Untuk meminimalisir kerugian, ada pengurangan produksi. Jika biasanya dapat memproduksi 20 per hari, maka akan dikurangi menjadi 15 atau yang lebih kecil. Juga bisa melakukan diskon atau potongan harga sesuai dengan konsumen yang sudah memesan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan di sini adalah yang pertama, melakukan promosi. Melakukan promosi kepada kerabat dan teman-teman. Semakin banyak kerabat dan semakin banyak teman-teman atau kenalan kita, maka peluang untuk produk kita bisa laku itu semakin besar. Yang kedua adalah melakukan promosi atau menjual produk kita ke online shop, yaitu dengan cara melakukan promosi di berbagai macam media sosial seperti WA, Shopee, IG, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah titip jual. Titip jual di sini adalah menitipkan barang kita ke toko-toko atau ke outlet-outlet. Berikutnya adalah karakteristik calon konsumen potensial. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan yang pertama adalah sering bertanya tentang produk yang kita jual. Yang kedua adalah tawar-menawar agar konsumen mendapatkan kesempatan terbaik. Yang ketiga adalah membandingkan produk kita dengan brand yang lain dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempertimbangkan saat mereka akan membeli produk kita. Selanjutnya adalah problem calon pembeli. Di sini ada pertimbangan. Pertimbangan dengan harga yang sama bisa mendapatkan produk yang lebih cocok, bahkan lebih baik. Yang selanjutnya adalah ragu. Ragu untuk membeli produk baru sebelum ada testimoni dari orang-orang terdekat. Biasanya kan kita sebagai masyarakat yang belum mengenal makanan tersebut, kita ragu apakah makanan tersebut sudah terjamin atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah tampilan. Produk akan sulit laku jika harga terlalu mahal dan tampilan biasa-biasa saja. Dan disinilah kita menginovasikan membuat sesuatu yang lebih menarik dengan tampilan ataupun isi dari makan kuliner kita. Yang selanjutnya adalah potensi pasar. Sasaran utama penjualan produk ini adalah semua kalangan. Pada zaman ini teknologi sudah semakin berkembang dan semakin berkembang pesat.
dan tidak hanya kaum milenial saja, tetapi semua kalangan bisa mengakses semua media sosial. Dari gadget lah kita mempromosikan produk kita sehingga potensi pasar tersebut bisa kita gunakan sebagai metode untuk memasarkan produk. Produk kita ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal. Jadi pertama ada pengembangan pasar dan saluran distribusi. Kegiatannya adalah promosi produk di media sosial warung ataupun supermarket. Jenis barang mini standing banner, jadi kita akan menggunakan mini standing banner dengan kuantitas 3 mini standing banner. Dengan satu standing banner berharga 8.000. Jadi 8.000 kali 3 berjumlah 24.000. Selanjutnya ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk kegiatannya membuat dan meracik cokojar. Nah, jenis barangnya kita menggunakan sereal crispy, penambahan glaze, terus varian coklatnya. Di sini kita menggunakan 2 bahan, yaitu pertama 3 kg rice crispy dan 4 bungkus coklat glaze. Untuk 1 kg rice crispy yaitu 30.000, sedangkan kita membutuhkan 3 kg. Maka 30.000 kali 3 kita membutuhkan 90.000. Untuk glaze-nya kita membutuhkan 4 glaze dengan 4 varian rasa, di mana 1 bungkus glaze-nya berharga 40.000, maka kita menghabiskan biaya 160.000. Selanjutnya untuk produksi. Untuk produksi sendiri kita menggunakan kemasan jar yang berisi 200 ml dan stiker label. Untuk jar sendiri, kita untuk pertama membutuhkan 30 jar. Kita memproduksi 30 jar dengan 30 stiker juga. Maka harga satu jar yaitu 1.500 dikali 30 kebutuhan kita menjadi 45.000. Stiker label yang kita gunakan satu stiker 500 dan kita kalikan 30 menjadi 15.000. Jadi totalnya untuk produksi si kemasan ini adalah 70.000. Untuk selanjutnya ada pengembangan sumber daya. Untuk sementara ini kita menggunakan toko online yang berarti membutuhkan paket data sebesar 50.000, sedangkan dan melayani COD, yang mana COD membutuhkan transport menghabiskan 50.000. Selanjutnya legalitas perizinan sendiri ada NPWP, surat akta, pendaftaran, surat dan surat izin usaha, di mana surat NPWP menghabiskan 50.000, surat akta 100.000, akta pendirian 30.000, pendaftarannya 30.000, dan surat izin usaha 4 juta. Maka total dari semua pengeluaran adalah 4.614.000. Baik, itu sekiranya pembacaan tentang modal-modal yang harus kita keluarkan dalam produksi 30 pieces oleh cokojar. Pak mau tanya,
Kenapa Bapak memilih usaha kuliner mie ayam ini? Kenapa tidak usaha kuliner yang lain? Dari dulu saya itu jualan mie, ya dari dulu. Enggak sekarang aja enggak baru. Ini kan udah lama. Usahanya itu dari berapa tahun Pak? Mulai 86 mulai jualan. Kalau dulu kan ada di jalan Jolajoli. Terus jualan itu kan pertama kan keliling antarane 2 minggu. Itu harganya mulai berapa Pak? Mulai Rp100. Dan sampai sekarang harganya berapa? Sekarang 9.000. Kalau pendiri sendiri Pak Mo sendiri ya? Iya Pak Mo. Mie ayam pertama Pak Mo. Kalau jenengan Ikut sama Pak Mo, kan aku adiknya. adiknya. Adik. Untuk bahan-bahannya itu dari beli atau buat sendiri? Ya bahannya terigu beli. Mie ayam bikin jambak, bikin sendiri mie ayamnya. Nah kalau bahan terigu, kan beli, gak bisa buat. Modal pertama yang dikeluarkan di awal membuka usaha ini berapa Pak? Apanya? Modal pertama. Oh, modal pertama. Ya, sebelum sukses sekarang. Sebelum pertama kalinya. Ya pertama modal babat pertama ini gerobak 1. Pokoknya amrih jalani gerobak 1 kan keliling. Ya panci sih toh ya mangkok piro ngono kan amrih kelilingnya kan cukup keliling ngono. Kalau kendala yang dihadapi baik saat ini maupun pas COVID itu apa Pak? Kendala waktu Covid. Ya iki rada sepi. Waktu Covid rada sudah daripada yang lain. Tapi tetap buka Pak? Buka terus. Kalau sekarang udah mulai naik ya Pak? Udah Udah naik. dikatakan mulai naik atau udah kembali seperti dulu ramainya? Iya, mulai ini kan udah mulai rame. Kalau mie ayam ini ciri khasnya apa Pak dari mie ayam lainnya? Mie ayam Daripada mie ayam lainnya ciri khasnya yang membedakan dari mie ayam lainnya itu apa? kalau mie ayam itu sama saja, bahannya sama. Bumbunya juga sama? Sama. Kan cuma yang sing masaknya apa jenenge. Pokoknya bedanya yang sing masak bahannya sama semua. Omsetnya berapa Pak? Omsetnya enggak mesti. Kan biasanya minggu sama malam minggu kan beda-beda rame. Kalau rata-rata 1 bulan? Ya rata-rata 1 bulan ya nggak bisa. Kalau harian kan bisa. Nah harian kan biasanya dapat 5.000, 4.000, 4,5 hari biasa. Nah, minggu biasanya sampai 6.000. Apakah sama pandemi omsetnya mengalami penurunan? Nah, banyak coba paruh deh. Kan penurunan apa ini? Daya beli. Jual beli ini kan waktu corona gitu. Ini kan coba paruh. Tapi biasanya kalau weekend itu kayak sampai minggu itu biasanya lebih banyak. Iya, hasilnya lebih banyak. Oke, malam minggu sama minggu ini. Malam Senin. Kalau Pak Mo sendiri ini udah buka berapa cabang Pak? Mie ayam. Nah ini kan buat mie ayam ini kan buat membuatkan orang-orang yang beli mie ayam, buat membeli yang beli butuh mie, yang jualan banyak, ratusan. Outlet mie ayam sendiri? Berapa cabang? Cabangnya ini 3, Gimana aja Pak di sini? di Drosing sama Lumayan.
Baik Pak, kira-kira itu saja pertanyaan dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Bahannya apa? Yang ayam ini bahannya dong. Langge. Ayam ini sahane. Mangkok ditotong, digodhog, dibungkus di mangkok, terus dicokong ning mangkok. Iki resepnya mie ayam Pak Mo iki ngene iki. Ini terus dicokok-cokok ning ngene iki wae. Kurangi sing nggo gitu lho. Ya